Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffiana Zuhro dengan NIM 3523101157 dari Program Studi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis dengan judul Dapur Harian 24 Bahari, yaitu usaha kuliner dengan konsep warteg modern dan fast casual. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Bapak Purnama. Baik, pada presentasi ini saya akan membahas beberapa poin utama yaitu yang pertama profil usaha, kemudian ada aspek pasar, kemudian strategi pemasaran atau target konsumen, kemudian ada eh, aspek teknis dan operasional, serta kesimpulan dari studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan. Baik, pertama ada profil usaha. Dapur Harian 24 Bahari merupakan usaha kuliner dengan konsep fast casual dining, yaitu gabungan antara warteg modern dan rice bowl. Usaha ini menyediakan beberapa menu utama seperti nasi ayam crispy, ayam geprek, rice bowl, nasi campur, dan soto ayam. Selain itu juga tersedia minuman seperti es teh, kopi, dan air mineral. Layanan yang diberikan meliputi makan di tempat, bisa take away, serta pemesanan online melalui aplikasi Shopee Food dan Grab. Konsep usaha ini dibuat praktis, higienis, dan menarik agar dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, produk utama dari Dapur Harian 24 Bahari ini yaitu memiliki 60 jenis varian menu setiap harinya. Harapannya untuk menarik pasar market agar pelanggan tidak bosan terkait menu yang ada di Dapur Harian 4 ini. Baik, selanjutnya ada latar belakang usaha. Latar belakang berdirinya usaha ini karena aktivitas masyarakat ya. Saat ini semakin padat sehingga banyak orang tidak memiliki waktu untuk memasak. Di sisi lain, warteg warteg masih sangat diminati karena harganya terjangkau. Namun sebagian besar masih memiliki konsep yang kurang modern dan kurang higienis. Karena itu, Dapur Harian 24 Bahari hadir sebagai solusi makanan harian yang praktis, bersih, modern, dan tetap ekonomis. Selain itu, usaha ini juga didukung pengalaman keluarga di bidang kuliner sehingga memiliki pemahaman yang baik mengenai pengolahan makanan, kualitas rasa, dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada aspek pasar atau market analysis overview. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar, mulai dari target konsumen, kebutuhan pasar, pesaing, hingga potensi pengembangan usaha. Yang pertama ada target pasar usaha ini cukup luas. Secara
demografis, targetnya adalah usia 15 sampai 50 tahun, baik laki-laki atau perempuan, dengan pendapatan menengah hingga eh, bawah hingga menengah. Secara geografis, usaha menyasar area kos-kosan, terutama targetnya yang ada area kos-kosan, kawasan industri, sekolah, kampus, dan permukiman padat penduduk. Di sisi lain, perilaku konsumen, target pasar lebih menyukai makanan yang praktis, cepat disajikan, harga terjangkau, dan mengenyangkan. Target utama usaha ini yaitu diantaranya pelajar, mahasiswa, karyawan, pekerja harian, driver ojek online, dan masyarakat sekitar. Baik, itu terkait dengan target pasar dan segmentasi warteg modern Bahari 24 ini. Selanjutnya ada kebutuhan konsumen dan pesaing. Kebutuhan utama konsumen adalah harga yang terjangkau, kemudian ada pelayanan yang cepat, rasa yang konsisten, serta porsi yang cukup, kebersihan, dan variasi menu. Untuk pesaing langsung, usaha ini bersaing dengan warteg tradisional dan menjual ayam geprek dan ini masakan Padang sih, itu termasuk. Sedangkan pesaing tidak langsung yaitu restoran besar seperti McDonald, Starbucks yang memiliki branding kuat, tetapi harga relatif lebih mahal. Strategi yang digunakan untuk menghadapi pesaing adalah diantaranya menjaga kualitas rasa, kebersihan, harga tetap ekonomis, serta memberikan pelayanan yang cepat dengan konsep yang lebih modern. Kemudian ada potensi pasar. Potensi pasar usaha ini cukup besar ya, karena makanan merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan setiap hari sehingga permintaannya stabil. Selain itu, target pasar sangat luas karena hampir semua kalangan membutuhkan makanan praktis dan terjangkau. Ditambah lagi adanya dukungan platform digital seperti Shopee Food dan Grab yang membantu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya, poin ketiga ada strategi pemasaran. Selanjutnya saya akan strategi pemasaran yang digunakan agar usaha dapat dikenal masyarakat dan mampu bersaing di pasar kuliner. Di sini terkait strategi pemasaran dapur harian 24 Bahari, kami menggunakan marketing mix 4P. Pertama, produk atau produk, yaitu menyediakan makanan harian dengan rasa yang enak, konsisten, dan kemasan yang praktis. P yang kedua terkait dengan price atau harga, yaitu kisaran harga yang dimulai dari 10.000 sampai 25.000 agar sesuai dengan daya beli masyarakat. Kemudian P yang ketiga ada place atau lokasi. Lokasi yang kami survei atau kami tinjau atau kami pilih itu area yang strategis dengan dekat kos-kosan, kemudian dekat sekolah, dekat pabrik, dan pemukiman padat. Dan terakhir, P keempat yaitu promotion atau promosi. Dilakukan melalui diskon atau diberikan semacam menu paket hemat gitu ya. Dan kerjasama dengan aplikasi delivery online. Selanjutnya ada strategi promosi dan biaya. Promosi yang kami lakukan dilakukan secara online maupun offline. Saat kami melakukan promosi online, kami menggunakan platform Instagram dan TikTok untuk mengunggah menu, video memasak, promo dan review dari pelanggan.
Sedangkan strategi pemasaran secara offline, kami menggunakan banner, brosur, dan promo grand opening saat pembukaan awal store atau apa namanya rumah makan tersebut. Selain itu juga diterapkan strategi loyalitas pelanggan seperti biasanya kami menggunakan apa namanya strategi beli 10 gratis satu agar pelanggan kembali membeli. Estimasi biaya pemasaran awal berkisar di antara 15.000 sampai 700.000 rupiah. Selanjutnya ada bagian terakhir, poin keempat, yaitu teknis dan operasional aspek. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana operasional usaha dijalankan agar proses produksi berjalan efektif dan efisien. Pada slide ini ada teknis dan operasional. Lokasi usaha dipilih dekat kos, sekolah, dan kawasan industri agar mudah dijangkau beberapa konsumen. Layout produksi dibuat dengan alur satu arah bahan baku dari bahan baku hingga penyajian agar proses lebih efisien dan higienis. Sedangkan kapasitas produksi direncanakan sekitar 100 sampai 150 porsi per hari. Usaha juga menggunakan beberapa teknologi pendukung seperti rice cooker, freezer, kulkas, aplikasi kasir, kris, dan layanan delivery online. Berikut layout produksi sederhana terkait usaha Warteg Bahari 24. Kemudian ini ada flowchart proses produksi makanan di mana pembelian bahan baku di pasar, kemudian persiapan bahan baku, pencucian bahan baku, proses memasak, goreng, merebus, dan lain-lain. Kemudian penyusunan makanan 60 jenis variasi menu, terus kemudian yang terakhir penyajian ke pelanggan. Baik, berdasarkan hasil studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan, Dapur Harian 24 Bahari memiliki peluang yang baik untuk dijalankan dan dikembangkan. Usaha ini memiliki target pasar yang luas, kebutuhan pasar yang tinggi, serta konsep usaha yang modern, serta strategis pemasaran yang mendukung. Dari aspek teknis dan operasional juga dinilai cukup efektif dan efisien dengan menjaga kualitas produk, pelayanan, dan konsisten pemasaran. Usaha ini memiliki potensi berkembang dan mampu bersaing di bidang kuliner harian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.